Hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebutkan saat ini banyak perusahaan belum berniat menambah tenaga kerja baru. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar tenaga kerja dalam negeri masih dalam tekanan di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Survei APindo menunjukkan sebanyak 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen karyawan baru. Sementara sebagian lainnya memilih menahan atau menyesuaikan kebutuhan pekerja. Kondisi ini terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, termasuk ketidakpastian usaha dan dinamika ekonomi. Bahkan terungkap bahwa 50% pengusaha belum memiliki rencana untuk ekspansi dalam 5 tahun ke depan seiring dengan berbagai resiko dan ketidakpastian yang ada. APindo menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan upaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Hasil survei kita juga di APindo saat ini, ya, 50% perusahaan itu nggak punya rencana untuk expand dalam 5 tahun ke depan. Ini juga jadi perhatian kita. Dan 67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Nah, ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Di tengah narasi resiliensi ekonomi, realitas di lapangan mulai bergeser. Survei APindo menunjukkan 67% perusahaan menahan rekrutmen baru dan hampir 50% pelaku usaha mengaku tidak berencana ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Sinyal ini meningkatkan kekhawatiran PHK di sektor padat karya. Di satu sisi perusahaan menahan diri, di sisi lain angkatan kerja baru terus masuk ke pasar. Pertanyaannya, kemana para pencari kerja akan pergi dan seberapa lama dunia usaha bisa bertahan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APindo, Bapak Sarman Simanjorang, dan juga tenaga ahli utama KSP Muhammad Putra Hutama, dan Ekonom Center of Reform of Economic, Dipo Satria Ramli. Terima kasih Pak Sarman, Pak Hutama, Pak Dipo, terima kasih sudah hadir di Ekonomik malam hari ini. Ini fenomena cukup menarik. Kalau kita tadi saya bahas terkait dengan pemerintah menggadang-gadangkan ada resiliensi ekonomi di sana, namun ternyata di lapangan survei dari APindo memberikan gambaran bahwa there's something wrong sebenarnya gitu. Nah, Pak Sarman mewakili APindo, Kadin, dan para pengusaha yang lain, Pak Sarman melihatnya seperti apa sih kondisi di lapangan, kondisi real ini gitu? Apa yang membuat akhirnya para pengusaha mengeluarkan statement bahwa we're not gonna get some worker? Tentu bahwa survei ini kan kita lakukan kepada teman-teman pengusaha ya. Dan tentu itu menjawab realitas apa yang dihadapi dunia usaha saat ini. Karena tahu sendiri kita ini kan dihadapkan dengan berbagai berlapis-lapis tantangan. Dampak kenaikan BBM, kemudian juga harga logistik, kemudian juga harga bahan baku impor, kemudian juga saat ini saat mengganggu psikologi kita, kurs rupiah sudah mencapai 17.300. Nah, ini kan membuat tekanan bagi dunia usaha itu semakin berat dalam hal ini. Nah, sehingga memang survei itu yang dilakukan oleh APindo tentu itu melihat realitas bahwa memang 67% daripada pengusaha kita saat ini itu sama sekali belum berpikir untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Artinya pengusaha saat ini fokus melakukan mitigasi bagaimana pertama mampu untuk bertahan di tengah tekanan yang tadi. Itu satu. Tentu yang kedua diharapkan bahwa dunia usaha itu mencoba dengan bisa mampu bertahan, jangan sampai berpikir untuk melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau sampai itu terjadi, nah itu berarti memang sudah agak berat tekanan daripada dunia usaha dalam hal ini. Nah, kemudian juga tadi bahwa 50% juga belum berpikir untuk ekspansi. Ya memang bagaimana kita mau ekspansi dengan situasi dan kondisi ketidakpastian seperti ini. Ya kan? Omset yang semakin menurun, ya akibat daripada kos produksi harus naik. Di satu sisi permintaan lokal akibat daya beli masyarakat kita juga belum kembali pulih. Permintaan global juga belum pulih. Jadi artinya bahwa ini adalah merupakan jawaban bahwa memang sampai saat ini di situasi kondisi seperti ini pengusaha
bagaimana mengatur strategi untuk mampu untuk bertahan. Baik. Begitu. Berarti reason pengusaha cukup reasonable dengan kondisi saat ini. Iya, betul. Nah ini dengan kondisi saat ini tidak akan mengambil tenaga kerja baru. Tapi kita menutup mata bahwa ada yang harus keluar dulu, Pak. Ya kan, misalnya pensiun ataupun yang lain. Apakah itu berarti dari sisi pengusaha akan tambal sulam saja atau memaksimalkan karyawan yang ada untuk bekerja lebih? Kalau sampai saat maksimal ini memang itu akan tergantung kepada sektor masing-masing. Tentu dalam kondisi seperti ini, tentu pengusaha lebih maksimal memberdayakan potensi yang ada di dalam hal ini. Kami menyadari bahwa memang angka tenaga kerja kita ini akan nanti semakin menumpuk ya. Karena kita tahu bahwa setiap tahun kita memproduksi hampir 3 juta orang pekerja baru. Baik itu lulusan menengah, ya S1, S2, S3 dalam hal ini. Tentu ini akan menjadi tantangan kita bersama. Dalam hal inilah makanya kita dari pengusaha berharap agar pemerintah juga mampu merespon dengan kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan kita itu yang kondusif. Karena sampai saat ini kan kami pengusaha melihat bagaimana misalnya masalah UMP ini kan masih menjadi polemik setiap tahun. Sebentar lagi kita akan dengar lagi yang baru. Ya, jadi artinya kan ini sesuatu yang menurut hemat kami juga sangat-sangat tidak kondusif gitu ya. Bisa dikatakan bahwa ketika kita memasuki September yang kita tonton adalah demo. Artinya bagi kami pengusaha ini kapan ini kan selesai gitu kan. Di dunia ini mungkin hanya Indonesia yang selalu ada tuntutan kenaikan UMP yang tidak dibarengi juga dengan produktivitas. Jadi artinya bahwa regulasi ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bersama, bagaimana mampu menciptakan regulasi yang dimana itu tidak juga membebani pengusaha, tapi juga memastikan bahwa kesejahteraan pekerja itu juga akan naik setiap tahun. Baik, menarik sekali. Saya langsung ke Mas Utama. Mas Utama, mewakili pemerintah, Mas Utama. Pemerintah memberikan angin segar bahwa kondisi ekonomi kita tuh cukup resilient sekarang, gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan, real, terlihat bahwa pengusaha udah mulai berteriak gitu. Salah satu contohnya adalah tidak akan menerima karyawan baru. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang Anda lihat. Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah ya, kami memandang saat ini tentu kalau kita lihat perekonomian kita saat ini masih terjaga gitu ya, masih stabil. Dilihat dari apa? Pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita mengacu pada kuartal 3, kuartal 4, dan bahkan di kuartal 1 di 2026 ini, kuartal 3, kuartal 4 di 2025, itu kan sebenarnya menunjukkan tren yang cukup baik gitu ya. Bahkan di kuartal 4 pun, konsumsi rumah tangga itu sudah di angka 5% lagi. Angka triwulan ya, triwulan 4. Triwulan 1 pun kita juga melihat bahwa adanya momentum lebaran, event lebaran, itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita yang tentunya akan lebih baik lagi gitu ya. Namun termasuk juga inflasi, kita lihat inflasi juga terjaga gitu ya. Inflasi juga sesuai dengan target meskipun di bulan-bulan Januari, Februari sedikit di atas target karena kita tahu ada low base effect juga saat di tahun 2025 di Januari dan juga Februari 2025. Bahkan waktu itu Februari sempat deflasi gitu ya. Jadi tentu ini yang kita lihat inflasi masih terjaga dan salah satunya juga baru-baru ini lembaga internasional credit rating S&P juga saat ini tetap memposisikan Indonesia investment grade gitu ya di grade BBB termasuk juga outlook-nya stabil gitu. Itu yang kita lihat sebenarnya sejauh ini ekonomi kita masih resilient gitu ya. Namun demikian kita pahami juga bahwa ketidakpastian global sangat tinggi sekali saat ini di mana konflik berkepanjangan, harga minyak gitu ya, baik itu harga maupun stok minyak tentunya terganggu dan itu juga didapatkan oleh Indonesia gitu ya. Makanya tadi yang disampaikan Pak Sarman bahwa pengusaha sekarang mengalami kenaikan harga. Kami juga memantau salah satu seperti plastik, terus barang-barang yang didapat dari impor gitu ya, utamanya karena nilai tukar rupiah kita yang mulai tertekan, termasuk juga barang-barang yang kayak kedelai kita kan impor. Dan lain-lain itu kita impor. Itu juga salah satu juga mendorong adanya kenaikan kos. Ya mau nggak mau ya pasti akan menaikkan harga. Beberapa saat waktu yang lalu pun kita juga melakukan diskusi dengan para asosiasi gitu ya, asosiasi khususnya seperti dan perusahaan yang berkaitan dengan plastik, biji plastik dan lain-lain. Kami memahami itu Pak bahwa sekarang ini saat ini mengalami
yang namanya mungkin wait and see ya. Kalau kita melihatnya wait and see. Wait and see, ya. Lebih ke arah wait and see. Tentunya kalau saya melihat tadi mungkin surveinya 5 tahun, saya yakin kalau misalkan ini konflik membaik atau kayak tahun 2022 gitu ya. Kan tahun 2022 kita juga tertekan saat Ukraina dengan Rusia tuh ada permasalahan, ada konflik. Harga minyak waktu itu sempat di $122 per barel. Koreksi jika saya salah, Pak. Sekarang kan di 116, sekarang udah mulai turun lagi. Rada naik turunnya mulai stabil gitu ya di angka 90-100 dan kita lihat sebenarnya ya tentu ya pasti akan berdampak terhadap tadi ekspansi tadi. Betul. Kalau kami memandangnya seperti ini, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah tadi kita secara fundamental dilakukan perbaikan-perbaikan. Contohnya apa? Kita melakukan perbaikan ataupun revisi PP 5 2021 Pak terkait perizinan berusaha. Sekarang Mas untuk perizinan berusaha itu lebih clear di PP 28 2025. Kenapa? Karena ada kepastian waktu. Ada SLA-nya, ketika kementerian lembaga tidak melakukan verifikasi dengan waktu yang sudah ditetapkan, itu akan terbit otomatis, fiktif positif. Itu kan angin segar buat pengusaha. Saya yakin pasti pengusaha sangat senang dengan adanya PP ini gitu ya, karena ada kepastian. Termasuk juga kita lihat sekarang kita juga mendorong adanya perjanjian-perjanjian perdagangan yang tentunya itu juga jadi angin segar untuk industri padat karya kita. Contohnya EU-SEPA, kita sudah melakukan perjanjian perdagangan secara substansi udah oke, namun saat ini sedang legal scrapping. Terus But it takes a lot of time sebenarnya untuk merealisasikan itu semua. Ada agreement on reciprocal trade, itu juga sama. Kita melakukan ekspor itu dengan negara-negara tersebut. Nah, tentunya kalau kita lihat saat ini lebih ke arah adanya ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Bahkan kalau kita mulai tadi PHK Pak, justru datanya dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalau kita lihat di Januari 2025 itu angka PHK-nya sekitar 10 ribuan Pak. Di Januari 2025 ya. Sedangkan Januari 2026 itu di angka sekitar 4.500. Kalau kita lihat Maret atau di Februari gitu ya, Maret 2026 sekarang udah hanya 526. Tentu kita tahu ada permasalahan ini yang pasti akan tertekan, namun langkah-langkah pemerintah lakukan adalah tidak menaikkan harga BBM subsidi, yang tentunya itu porsi konsumsi sangat besar sekali di situ, dampaknya akan tinggi sekali ke inflasi gitu ya, pengaruh ke inflasi tentunya ada, dan itulah yang dijaga sama pemerintah agar dampaknya tidak semakin besar. Baik. Mas Bimo melihatnya seperti apa gitu? Ini katakan bahwa triwulan pertama kita cukup baik itu hasilnya, katakan. Tapi itu kan memang ketika memang ada agenda besar gitu di Indonesia, ada Idul Fitri dan lain sebagainya macamnya, ada liburan panjang di sana. Tapi dengan kondisi saat ini tidak ada event besar lagi yang memboosting ada konsumen perilaku konsumsi dari masyarakat, dan juga ada kebijakan baru terkait dengan harga LPG dan juga BBM non subsidi. Apakah itu bisa terjaga ataukah itu akan menjadi suatu krisis besar lagi untuk para pengusaha terkait dengan kondisi yang dialami mereka saat ini? Iya, kalau saya sih setuju ya. Jadi angka Q1 ini sebenarnya kita cukup baik. Semua indikator-indikator cukup sehat ya, dari consumption, dari bahkan mungkin PDB to some extent. Jadi kalau dilihat spesifik lagi, Januari Februari Maret itu ada sedikit penurunan. Jadi misalnya kayak di data PMI itu ada manufacturing ada penurunan, ada beberapa indikator juga turun. Jadi tapi overall Q1 still healthy lah. Penopang masih oke lah. Masih oke lah. Memang concern-nya adalah di Q2, ya kan? Karena banyak soal kenaikan harga minyak segala itu baru terjadi di Maret kan, dan kita juga baru menaikkan harga BBM non subsidi dan kita apresiasi ya. Maksudnya saya juga yakin ekonom dan pelaku pasar apresiasi harga subsidi tidak naik, tetapi yang non subsidi dan juga inflasi-inflasi lain ya. Jadi misalnya yang inflasi petrochemical, plastik segala itu pun akan mempengaruhi dunia usaha. Ditambah dengan meningkatnya ini ya si nilai tukar, ya kan, plus ya biaya impor itu juga naik. Jadi kita melihat si Q2 ini memang juga ada concern takutnya ya itu ada hard landing karena Q1 kita sangat bagus. Karena faktor global dan sebenarnya kalau saya sih ngeliat nggak ada masalah ya, karena memang dari global pun banyak negara dia udah revisi tentang forecast dia di Q2 ini, gitu. Justru Indonesia kita belum revisi forecast kita masih sangat optimis, ya kan. Takutnya nanti ada jeda antara ekspektasi pasar dan seharusnya ada. Iya. Baik.
Kalau terlihat dari yang disampaikan oleh teman-teman di Apindo bahwa 67 tidak akan menerima karyawan baru, 50% tidak akan ekspansi, itu berarti tidak ada penambahan ini bisnis dan karyawan baru juga gitu. Dan apakah ini Anda melihatnya sebagai bentuk alarm bahwa ada krisis tenaga kerja nanti di beberapa waktu ke depan dalam jangka pendek ini terutama? Ya, kalau dari saya sih saya sangat apresiasi survei Apindo ini ya, karena ini benar-benar cukup refleksi yang sangat baik soal kondisi dunia usaha juga. Terkadang kayak contohnya misalnya kita lihat data employment lah dari pemerintah ya, dari BPS contohnya, yang dari data Susenas. Definisi bekerja di Susenas itu sangat rendah ya. Definisi di Susenas itu 1 jam bekerja selama seminggu berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada tukang Gojek, dia minggu ini kerja sejam, minggu depan dia kerja lagi sejam, itu dianggap bekerja. Ya kan, tapi kan sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu kan, kerja gitu. Jadi I think si survei Apindo ini sangat membantu kita memahami kondisi real sebenarnya yang terjadi. Iya, mungkin real apa enggak kan tergantung jumlah datanya ya. Tapi I think paling nggak saya asumsi yang di Apindo adalah cukup kelas menengah, kelas besar ya perusahaan-perusahaannya. Jadinya itu cukup alarming sih menurut saya buat kita ya. Apalagi itu dia kalau si angkatan kerja ini tidak masuk tiap tahun gitu, itu bakal jadi concern gitu. Baik. Tetapi kalau dari saya masalah yang sedikit sulit buat ekonom, at least yang dari luar ya Mas, ya kan, adalah melihat si soal bekerja itu berapa sih yang sebenarnya. Karena definisi bekerja itu sangat rendah gitu. Kita menggunakan Kerja formal mungkin yang bisa kita lihat. Iya, gitu. Baik, menarik. Pak Sarman, data Apindo ini sebenarnya dari 67% yang mengatakan tidak akan rekrutmen karyawan baru dan 50% tidak akan ekspansi. Klasifikasi seperti apa Pak Sarman? Apakah memang pengusaha-pengusaha yang majority adalah perusahaan besar gitu, padat karya, yang mengungkapkan bahwa ada krisis yang terjadi hingga akhirnya tidak ada penambahan karyawan baru, atau yang seperti apa sebenarnya? Ya, jadi memang umumnya memang ini adalah industri menengah besar. Menengah dalam besar. hal ini. Nah, tentu memang adalah industri-industri yang memang memiliki satu dampak sistematik dengan adanya kondisi ekonomi global ini. Contoh misalnya saya katakan tadi adalah industri kita yang memang sangat tergantung dengan bahan baku impor. Ya, ini sangat tergantung gitu loh. Nggak bisa digantikan dari dalam negeri. Artinya dengan kenaikan biaya logistik, ya kan, dengan kenaikan kurs rupiah, ini juga menekan kos daripada pengusaha kita. Ya, apalagi saat ini misalnya harga plastik sudah naik. Kemudian juga jangan salah, walau kenaikan harga BBM non subsidi juga mau tidak mau juga sedikit juga memiliki dampak ke harga kita juga. LPG non subsidi juga naik. Itu juga karena bagaimanapun biaya operasional non truk itu kan pakai mobil biasa gitu kan yang non subsidi. Kemudian lagi diesel kita misalnya itu non subsidi dalam hal ini, sehingga itu kan semakin menekan. Jadi memang survei kita ini menunjukkan bahwa inilah realitas yang dihadapi ya sampai dengan 5 tahun ke depan. Tapi kan survei saat ini tentu siapa tahu kalau nantinya bahwa dalam waktu dekat tidak terlalu lama lagi ya kan gejolak ekonomi global ini tanda kutip damai, reda, psikologi pengusaha itu kan akan terbangun positif. Artinya kan saat ini kenapa dia nggak ada ekspansi? Karena dia khawatir dalam kondisi seperti ini saya ekspansi, apa jaminan? Ya kan produk saya mau laku kemana? Daya beli lokal juga stabil, permintaan juga global juga menurun. Jadi tidak ada kepastian, gitu loh. Tapi kalau ditanya sampai kapan, ya tentu kita lihat tergantung dengan situasi dan kondisi ekonomi global dan juga geopolitik ini gitu. Ini kan kita bilang masih ada highlight karena uncertainty gitu kan, kondisi sampai kapan gitu ya. Nah, kalau dari sisi pengusaha sendiri gitu dengan kondisi uncertainty saat ini, Pak Sarman, seberapa dekat kondisi ini bisa dikatakan akan membuat pengusaha memiliki keputusan untuk melakukan PHK besar? Tentu begini, pertama itu akan kembali kepada daya beli masyarakat kita. Itu pertama. Tentu yang kedua, saat ini kan pengusaha-pengusaha kita ini masih mencoba menahan harga. Dengan adanya tekanan kenaikan tadi. Dan tidak semua sektor bisa melakukan hal itu. Baik, setuju. Contoh misalnya, ya saya rasa, kok nggak salah CN juga ya, saya tonton itu, pengrajin UMKM kita, tahu tempe. Kita kan masih tergantung impor kedelai kita. Mereka berpikir kalau harganya dinaikkan, omsetnya akan menurun. Disiasatilah
dikecilin Margin. volumenya. Itulah contohnya seperti itu ya. Iya, Nah, iya. sektor-sektor yang lain tidak bisa. Ya, mau tidak mau ukuran yang sudah ada, packaging yang sudah harus dilakukan. Iya. Nah, saat ini kan masih dicoba untuk bertahan. Iya. Tapi daya tahan pengusaha itu kan ada batasnya. Terbatas. Iya. Kalau nantinya juga Iya. dari sisi biaya operasi tidak bisa lagi, mau tidak mau akan menyesuaikan dengan harga pasar. Iya. Bebannya adalah ya itu daya beli Daya lagi. beli lagi. Bisa Iya. saja omsetnya menurun dalam hal ini. Jadi kami dari pengusaha Dalam posisi itu, bos mengalakama dia jadinya. iya, kami dari pengusaha itu terus terang saja, yang namanya rasionalisasi tenaga kerja kita, apalagi melakukan untuk PHK, itu sesuatu yang kita hindari. Pasti. Itu pasti, gitu kan? Itu adalah merupakan alternatif terakhir yang harus kita lakukan. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, Oke. karena ya yang tadi kita lihat juga bahwasanya angka pengangguran kita juga masih di angka 5%. Iya. Kemudian juga kita produksi setiap tahun juga hampir 3 juta orang. Artinya ya ini menjadi tantangan kita bersama dalam hal ini. Mungkin saja ada sektor tertentu ya yang mungkin saja, tapi mungkin tidak banyak yang bisa juga menambah karyawan, tapi juga mungkin itu tidak banyak. Tidak Tapi banyak. kalau secara umum Iya. itulah kenyataannya bahwa dalam hal Ada ini stagnansi 67% untuk itu dalam- belum berpikir untuk menerima karyawan baru, tapi berpikir untuk melakukan mitigasi untuk mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi saat ini gitu. Mas Utama, Iya. Anda melihatnya gimana, Mas? Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga tidak terjadinya stagnansi, terciptanya lapangan kerja? Itu menjadi satu poin sangat besar sekali karena kita sama-sama Iya. bulan Juni Juli ini akan ada lulusan baru nih. Mereka butuh banyak ya pekerjaan-pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru. Namun disampaikan bisnis tidak membuka kesempatan untuk itu. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Ekonomi. Ini penting.